Halo semuanya, kembali lagi di channel Storia ID. Sudah lama rasanya Storia ID tidak membahas berbagai sejarah menarik di Indonesia maupun di luar negeri. Akhir-akhir ini, media di Indonesia sering memberitakan tentang maraknya kasus imigran Rohingya yang datang ke Indonesia. Namun belum sempat datang, orang-orang Rohingya ini banyak mendapat penolakan dari penduduk pribumi yang tinggal di sekitar pantai di mana orang-orang Rohingya ini berlabuh. Alasan warga pribumi menolak pun bermacam-macam. Tapi alasan sosial dan penghormatan kepada masyarakat pribumilah menjadi alasan utama orang-orang Rohingya ini mendapatkan banyak penolakan. Bahkan di Myanmar, negara asalnya pun, orang-orang Rohingya ini juga mendapat banyak ketidakadilan, dianggap asing dan bukan bagian dari negara. Nah, bagaimana sejarah panjang orang-orang etnis Rohingya ini bisa sampai di titik sekarang? Berikut kami sudah merangkum dari berbagai sumber yang ada di Indonesia. Etnis Rohingya sebenarnya adalah kelompok etnis yang memiliki akar sejarah dan budaya yang kaya. Etnis ini merupakan salah satu etnis minoritas terbesar yang ada di Myanmar. Mayoritas populasi etnis Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, yang dulunya dikenal sebagai Arakan. Namun, perjalanan dan asal-muasal etnis Rohingya sendiri telah menjadi bahan perdebatan yang lama dan kontroversial. Dalam sejarahnya, etnis Rohingya diyakini berasal dari wilayah Arakan, yang merupakan bagian dari kerajaan Rakhine yang ada pada abad ke-15. Mereka diyakini merupakan keturunan dari campuran etnis Arab, Mogul, Bengali, dan suku-suku lokal seperti suku Rakhine dan Chin. Tapi beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa etnis Rohingya adalah keturunan langsung dari suku Arab yang berlayar ke wilayah Arakan pada sekitar abad ke-7. Dilansir dari psikologi.uma, pada sekitar abad ke-19, Imperium Britania Raya berhasil menguasai wilayah Arakan. Dan dari situ, banyak orang Bengali bermigrasi ke daerah tersebut. Hingga pada akhirnya proses migrasi ini telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap populasi Rohingya hingga saat ini. Namun ketika wilayah Burma meraih kemerdekaan dari Britania pada tahun 1948, pemerintahan Burma yang baru mulai meragukan status dari etnis Rohingya ini. Sampai pada tahun 1982, pemerintah Burma mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang mengakibatkan etnis Rohingya menjadi tidak diakui sebagai salah satu kelompok etnis resmi di negara itu. Undang-undang ini juga menyebabkan banyak orang-orang Rohingya kehilangan hak-hak kewarganegaraan mereka dan membuat mereka menjadi stateless atau tanpa status kewarganegaraan. Selama beberapa dekade terakhir, setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, etnis Rohingya telah banyak mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia serius. Mereka sering menjadi korban kekerasan antar etnis dan pengusiran paksa dari rumah-rumah mereka. Pada sekitar tahun 2017, eskalasi kekerasan oleh militer Myanmar semakin membesar hingga menyebabkan ribuan orang-orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sampai menciptakan krisis pengungsi besar-besaran di negara itu. Negara seperti Malaysia dan Indonesia sering menjadi tujuan transit para pengungsi Rohingya yang ingin mencari suaka. Karena Malaysia dan Indonesia dianggap sebagai negara yang sama-sama mayoritas penganut Islam terbesar di Asia. Menurut data dari Badan Usaha Pengungsi PBB atau UNHCR, sudah ada lebih dari 1.200 orang pengungsi Rohingya telah mendarat di Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh, sejak bulan November 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya ini cenderung meningkat antara bulan November dan April 2023 ketika kondisi laut lebih tenang. Kehadiran gelombang pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka ke wilayah Asia Tenggara telah menimbulkan polemik. Banyak kapal-kapal eksodus para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut setelah ditinggalkan oleh para penyelundup manusia dan terdampar di perairan dekat Selat Malaka. Kini, kehadiran para pengungsi tersebut telah ditolak oleh 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. TNI meningkatkan pengawasan dan menghalau kapal-kapal para pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pada awalnya banyak masyarakat Aceh yang merasa iba melihat kondisi para pengungsi Rohingya pada awal kedatangannya ke Indonesia
Dan ketika ada kapal Rohingya yang bersandar, masyarakat segera membawa para pengungsi menuju ke darat. Namun rasa iba masyarakat Aceh tidak bertahan lama. Karena tindakan para pengungsi yang tidak bisa mematuhi peraturan yang sudah ada, dan banyak dari mereka yang melarikan diri dari kamp pengungsi, membuat warga lokal dan petugas yang membantu mereka merasa geram. Bahkan ada momen ketika para pengungsi selalu merasa kekurangan dan melunjak ketika sudah diberikan jatah makan, karena merasa porsi makan yang terlalu sedikit. Dari hal inilah yang akhirnya membuat orang-orang Aceh yang dulunya merasa iba menjadi menolak kehadiran orang-orang Rohingya ini. Kapal-kapal Rohingya yang berdatangan ke Aceh banyak mendapat penolakan dan dipaksa kembali lagi ke lautan. Saat sudah mendapat banyak kecaman dari masyarakat lokal dan internasional karena menolak para pengungsi asal Myanmar tersebut, akhirnya Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung para pengungsi asal Rohingya ini selama 1 tahun ke depan. Sementara di dunia internasional, The New Humanitarian, sebuah organisasi kemanusiaan independen, menulis bahwa kamp-kamp pengungsian etnis Rohingya di Cox's Bazar menjadi surga bagi belasan kelompok bersenjata untuk berbuat onar. Mereka seakan mendapat keleluasaan menculik dan memeras para pengungsi di sana. Hingga aparat pemerintah Bangladesh yang dibentuk untuk menjaga keamanan kawasan pengungsian dituding gagal dalam memberikan tindakan yang tepat atas kondisi tersebut. Kebakaran gubuk-gubuk pengungsian saat Tahun Baru dan tanggal 7 Januari 2024 juga diduga akibat dari ulah para kelompok kriminal tersebut. Geng-geng lokal kerap menggunakan ancaman pembakaran untuk memeras para pengungsi Rohingya. South China Morning Post juga memberitakan bahwa perempuan Rohingya di Cox's Bazar banyak menjadi korban kekerasan seksual dan perdagangan orang. Tempat yang banyak dituju untuk menjual perempuan-perempuan itu ialah negara India. Sementara dilansir dari detik.com, Kepolisian RI menyatakan bahwa aktor penyelundupan dari pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar ke Indonesia adalah anak buah kapal yang membawa mereka sampai ke Aceh. Mereka menawarkan jasa transportasi ilegal tersebut, menentukan tarif, membeli kapal dan perbekalan, lalu mengoperasikan kapal selama perjalanan. Polri juga menyatakan bahwa tarif yang dipatok per orang ialah mulai 20.000 sampai 100.000 taka, atau sekitar 3 sampai 15 juta rupiah. Dalam sebuah pernyataan persnya pada 2023 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyalahkan lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya ini sebagai akibat dari praktik perdagangan orang, dan berjanji untuk bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menawarkan tempat penampungan sementara di Indonesia. Dari berbagai sumber yang telah kami kumpulkan tadi, kami menyimpulkan bahwa motivasi pengungsi Rohingya menuju Indonesia akhir 2023 ialah keamanan yang terus memburuk di tempat tinggal mereka sebelumnya, di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh. Karena di sana terdapat belasan kelompok bersenjata yang bebas berbuat onar sebagaimana diberitakan berbagai media.